hukum memiliki aturan dalam mengatur alat bukti dalam perkara pidana. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan serta memperkuat terdakwa terhadap suatu perkara pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan judul tugas kami Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Maliku Saleh dengan dosen pengampu Bapak Romi Asmara, SHMH. Maka dari itu kami ingin mempresentasikan ataupun memaparkan hasil diskusi tugas kami. Dengan saya Dewi Setiawati dengan NIM 2105100181 dan teman-teman saya yaitu Markus Alexander Simangunsong dengan NIM 2105101050 selaku pemateri pertama dan Mitra Andas dengan NIM 21051049 selaku pemateri kedua. Langsung saja dari materi kami akan dibacakan oleh pemateri pertama kami yaitu Markus Alexander Simangunsong. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Markus Alexander Simangunsong dengan NIM 21051015. Pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah ini. Alat bukti punya peran yang sangat penting dalam sistem pemeriksaan di persidangan, terutama di kasus pidana. Sebab alat bukti akan menjadi dasar untuk membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disidangkan. Maka jelas di dalam pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Maka akan timbul keyakinan hakim untuk memberikan pidana kepada seorang terdakwa. Di negara Indonesia sendiri, aturan hukum mengenai alat bukti khususnya dalam perkara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tapi masyarakat awam masih bingung dengan istilah barang bukti dengan alat bukti. Mereka masih saling menyamakan kedua hal tersebut, padahal itu jelas-jelas berbeda. Tahukah kamu bahwa alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana dibagi menjadi 5 jenis? Pertama, saya akan menjelaskan salah satu alat bukti yakni keterangan saksi. Keterangan saksi yang diberikan seseorang dalam persidangan merupakan keterangan dari peristiwa yang ia dengar atau saksikan sendiri. Keterangan saksi dibagi menjadi 2, yakni keterangan saksi yang bisa memberatkan atau a charge yang biasanya diajukan oleh jaksa penuntut umum demi menguatkan dakwaannya, dan yang kedua adalah keterangan saksi yang meringankan atau the charge atau a the charge yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan kepadanya. Ketentuan hukum mengenai keterangan saksi diatur di dalam pasal 185 Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Hal ini diatur di pasal 1 angka 28 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, seperti Visium et Repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan saksi berbeda dengan keterangan ahli. Isi keterangan saksi biasanya keterangan yang dilakukan oleh seorang saksi yang ia lihat atau yang ia dengar sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan seseorang mengenai pengetahuan yang ia miliki terhadap sesuatu. Keterangan ahli tidak bisa dibantah. Surat Dasar Hukum mengenai Alat Bukti tertuang di dalam pasal 187 KUHP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut harus membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh si pejabat.
Jenis surat semacam ini dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksklusif, misalnya KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Petunjuk yang dimaksud poin keempat ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat keterangan terdakwa, pasal 188 KUHP, yang artinya baik mengenai perbuatan, kejadian, atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan, untuk menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian. Petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, di mana dalam memeriksa perkara yang disebut harus berdasarkan kecermatan dan keseksama. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu dari kelima alat bukti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kelima alat bukti tersebut haruslah saling bersesuaian, agar dalam penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa tetap berada dalam koridor hukum acara pidana. Walaupun dalam hukum pidana, hakim dalam memutus perkaranya sesuai dengan keyakinan, tetapi hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang diperoleh tidak mencapai batas minimal, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti, sesuai dengan pasal 183 KUHP. Karena pada dasarnya kelima alat bukti tersebut ialah untuk melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu untuk mendapatkan sebuah keadilan. Sekian dan terima kasih, hanya itu saja yang dapat kami paparkan atau sampaikan. Apabila ada khilafan dalam materi atau penyampaian yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.